Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat bergabung dengan channel Ar-Rahman. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa kami juga berterima kasih untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sekali lagi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat menyaksikan video kami. Kita mulai. Saya bertemu dengan seorang kawan belum lama ini. Dia ingin bercerita tentang pengalaman dia selama beberapa tahun sebelumnya, ini sekitar tahun 2012. Dia mengalami sebuah kejadian yang dia tidak bisa lupakan, begitu. Dia minta supaya tolong katanya dia angkat dijadiin bahan buat pembelajaran katanya. Saya setuju aja karena emang ini bagus buat kita, buat kawan-kawan yang lainnya juga, sebagai perbandingan dalam kehidupan kita, perbandingan hidup kita lah. Kita mulai aja ya, kita anggap aja yang kawan kita yang satu ini bernama misalnya, kita yang pas kasih nama, ada dua orang ini. Yang satu kita kasih nama misalnya Asdi ya. Yang satu lagi kita kasih nama Ari ya gitu. Jadi antara Asdi dan Ari ini kita mulai ceritanya. Mereka itu berkawan sudah cukup lama di suatu daerah, khususnya mereka bilang dipersilakan menyebut nama daerah di Jawa Barat. Berarti dia tinggal di Jawa Barat. Antara Asdi dan Ari ini sebetulnya bukan kawan dekat dulunya, bukan kawan dekat. Mereka ketemu setelah usia menginjak sekitar 50 tahunan, katanya mereka bilang gitu. Menginjak sekitar 40 sampai 50 tahunan baru mereka berkawan. Itu pun cerita ini katanya dia bilang mereka berkawan gara-gara dulunya hobi mancing. Dulunya senang mancing, lalu mereka ketemu dan jadilah mereka kawan gitu. Jadi bukan dari muda tapi dari usia sudah cukup lumayan, sudah sekitar antara 40 sampai 50 tahunan. Kata mereka begitu. Ya, kejadiannya seperti itu. Dan dia bilang katanya mereka tinggal pada satu daerah sama, cuma beda RT. RT-nya yang bedakan mereka. Nah, ini dia mulai cerita katanya. Sekitar tahun 2012, nah mereka pulang dari mancing gitu. Nah, kebetulan Ardi pulang ke rumahnya, Ari pun pulang ke rumahnya. Nah, Ardi ini ada kawan. Kebetulan kawannya sudah lama tidak ketemu, dia datengin sama kawannya. Anggaplah Dedi, kawannya itu bernama Dedi. Nah, Dedi ini bicara sama Ardi gitu bahwa karena tidak ada perubahan dalam hidup, lalu Dedi mengajak bicara tentang bagaimana caranya punya uang yang banyak. Dan Ardi kan tertarik. Kalau dia dengar cerita-cerita itu, dia dengar Ardi gitu, prosesnya seperti apa katanya nggak susah, nyarinya juga asal berani mengambil olahan atau seperti raku, misalnya seperti puasa atau apa, katanya dia bilang gitu. Nah, Ardi ini kan kurang begitu tahu persis ya, apakah ini bentuknya seperti apa. Jadi nggak tahu persis, nggak tahu jelas. Makanya dia langsung mengiyakan, katanya dia bilang. Terus akhirnya Ardi ingat sama Ari. Dia ingat sama Ari. Sama-sama kawan yang mancing waktu itu. Makanya pas si Dedi ini pulang, ini Ardi ini menghampiri Ari ke rumahnya. Lalu dia bicara sama Ari bahwa ada kawannya cerita katanya kalau kita ingin punya uang banyak,
begini ceritanya seperti itu. Nah, Ari tertarik kan, kebetulan keadaan juga keadaan keuangannya tidak mendukung, fasilitasnya kurang. Mendengar cerita seperti itu, dia tertarik. Kalau dia bertanya sama Ardi ini, apa persyaratannya katanya. Dia bilang nggak usah persyaratan macam-macam. Yang penting katanya ngikuti Dedi ini, ngikutin. Lalu ngambil kata orang prihatinnya diambil. Nanti katanya dalam waktu 1 bulan kemudian bakal kaya. Nah, dua orang ini kan kurang begitu pengalaman di dalam kehidupan mereka. Jadi ngelihat segampang itu kaya, lalu mereka berpikir apa salahnya dicoba. Tertarik dia. Padahal kalau kita pikir-pikir kan mana ada orang secepat itu kaya, kan begitu. Tapi mereka karena mereka berpikir wah apa salahnya dicoba. Lalu mereka bersepakat tuh. Beberapa hari kemudian mereka janjian sama Dedi. Katanya Dedi mau datang. Akhirnya mereka menunggu tuh dua orang itu, nunggu Dedi. Akhirnya mereka ketemu, ngobrol sama Dedi. Dedi tanya sama Ari maupun sama Ardi, gimana kesiapannya? Mereka kan pikir tidak ada modal, tidak perlu persyaratan apa-apa. Mereka disuruh cuma mengambil prihatin. Nah, betul katanya, nggak pakai biaya ini, biaya itu. Yang penting mereka mau prihatin. Lalu mulailah mereka tuh dikasih tahu sama Dedi begini prihatinnya. Dijalanin tuh ya, sebelumnya ini baru kasih tahu sama Dedi. Lalu mereka kan bingung dengan prihatin seperti itu katanya. Kalau Dedi bilang ke mereka, kalau kalian tidak percaya, ayo ikut sama saya katanya. Lalu dua orang itu pun ikut Dedi pergi ke tempat seseorang yang memang kebetulan kaya. Dia kaya, serba ada. Lalu orang itu cerita bahwa tuh lihat saya berhasil kaya di situ hanya dalam waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Akhirnya kan mereka semangat berdua tuh. Wah, mereka pikir kan dengan begitu kan mereka lebih mudah gitu kan, mereka bisa istilah kasarnya memperbaiki kehidupannya, hidup layak begitu. Nah, pulanglah mereka setelah ketemu dengan kawannya Dedi itu. Pulang, lalu di rumahnya Ari, itu Dedi menghampiri ke rumahnya Ari, lalu berkumpul di rumahnya Ari, bukan di rumahnya Ardi. Kita kan berangkatnya tadi kan di rumahnya Ardi. Ini rumahnya Ari ini. Nah, pas di rumahnya Ari cerita apa yang harus dikerjakan. Lalu mereka katanya disuruh, kalau kata si Ari sendiri bilang katanya, saya disuruh berpuasa hari ini gitu. Terus dengan berbagai peraturannya dia jalanin. Lalu dengan katanya suruh baca ini berapa ratus kali mereka jalanin berdua. Nah, 1 minggu kemudian setelah mereka menjalani prihatinnya, menjalani apa yang harus dibacanya gitu, seminggu kemudian Dedi datang lagi. Nah, itu bawa rombongan beberapa orang. Nah, kata Dedi ke mereka berdua itu, kalian ikut katanya. Nah, karena mereka nggak ngerti mau ikut kemana, 2 orang itu ikut. Dia jalan. Nah, saya nggak bisa bilang dia kemana karena Ari bilang tolong jangan dikasih tahu lokasinya. Jadi saya nggak bilang. Cuma yang jelas laut. Mereka sampai di sana di tepi laut. Mereka nginap di penginapan dan di situ. Nah, pas jam 12 malam mereka itu keluar ke pinggir laut ya, ke pantai situ. Lalu mereka bikin ritual kata mereka itu. Nah, dapat tiba-tiba kata Ari cerita, tiba-tiba si air laut tuh surut. Jadi surut, bingung mereka itu, yang 2 orang ini bingung. Nah, kan rombongannya juga sedikit, banyak. Lalu mereka jalan, hampir ke belum tengah laut, tapi sudah masuk ke dalam jauh dari pantai itu jauh. Ya, berapa ratus meter. Ya, pokoknya air lautnya surut.
Nah, Ari tuh bingung, kok bisa begitu? Ada apa? Katanya si Ari. Ardi juga bingung. Nah, setelah di situ kata mereka disuruh minum air laut, gitu. Karena bingung, kebingungan, Ari nggak mau minum air laut, nggak mau. Karena dilihat di laut itu banyak ikan-ikan pada mengapung mati, banyak banget katanya, banyak ikan-ikan pada mati mengapung. Ari nggak mau, gitu. Nah, Ardi karena dia nggak tahu, dia main minum aja katanya. Nah, kalau Ari pura-pura aja dia nggak mau, katanya dia pura-pura, katanya. Nah, setelah pada ritual, pada minum air laut mereka tuh, lalu rombongan itu kembali. Yang dia bingung katanya pas rombongan itu kembali ke pantai si air laut ikutin di belakang. Oh, Tuh, nah sampai ke pinggir, lalu mereka ada di situ pancuran katanya, suruh mandi di situ. Ya, kalau mandi menurut pikiran Ari kali jadi masalah atau gimana, akhirnya Ari pun ikut mandi, Ardi pun ikut mandi. yang lainnya enggak tuh. Yang lain semua mandi, Mandi rombongan semua. semuanya mandi. Satu tim itu mandi semua. Nah pas pulang, kata pemimpin, kata yang Dedi itu yang ngajakin mereka, kita pulang besok pagi katanya. Nah, lalu mereka pulang pagi-pagi. Nah sampai kembali ke daerah mereka masing-masing, ke rumahnya si Ari maupun si Ardi, nah Dedi tuh ngomong, nanti 3 hari dari sekarang, kata Dedi ke dua orang itu, ke Ari sama Ardi, itu jangan tidur, gitu. Nah, mereka disuruh ngebakar seperti kayak dupa, Oh, kayak hiyo. kayak hiyo 3 biji, gitu. Itu kata Dedi, terserah kamu mau di mana rumahnya, mau dibakarnya di rumahnya Ari silakan, di rumahnya Ardi silakan. Artinya milihlah di rumahnya Ari karena kebetulan rumahnya Ari lebih sepi. Nah, akhirnya tiga-tiganya itu dua orang itu dia eh, nunggu di rumahnya Ari. Jadi Ardi sama Ari di rumahnya Ari. Itu mereka nggak keluar rumah, gitu, selama 3 hari. Nah hari ketiga mereka menyalakan itu, ya 3 biji. Katanya tunggu sampai hiyahnya itu habis, gitu. Nah lalu tiba-tiba pada saat jam 1 malam, jam 2 malam kata Ari cerita, itu kan hiyah kebakar terus bakar kan, sampai habis. Jadi menyalakan hiyahnya dari malam, dari jam 11 katanya, jam 11 dia nyalain, terus sampai sekitar jam 2 jam 3 si hiyah mau habis. Itu tiba-tiba di rumahnya Ari itu ada ular besar setinggi kelapa katanya begitu. Dia sangat besar sekali, ularnya sangat besar, gitu. Di situ Ari sadar ini bukan jalan yang benar. Di situ Ari sadar, ternyata tapi Ardi lebih duluan sadar, lebih duluan. Ini nggak benar, gitu. Jadi pada saat ada ular datang, mereka sudah, oh ini nggak benar, udah punya pikiran ini nggak beres, bukan hal yang baik, gitu. Akhirnya kedua orang itu tidak mengambil inisiatif untuk apa, cuma diem. Jadi Ari di depan posisinya, Ari di belakang. Jadi menyalakan hiohnya itu mereka posisinya satu di depan, satu di belakang, menyalakan 3 hioh itu sampai habis. Jadi pada saat si ular datang itu mereka sadar bahwa ini nggak benar, gitu. Lalu mereka mengambil inisiatif untuk tidak meminta apapun. Sadar, diam. Si ular itu sudah membuka mulutnya sangat besar, dan si ular itu sebesar pohon kelapa katanya, sampai besar sekali. Mereka tidak minta, tidak ngomong, dan diam, karena posisinya sudah mulai sadar ini nggak benar, gitu, udah nggak benar. Nah sampai jam 3 lebih si ular itu pergi. Oh, tanpa ada permintaan Tanpa sekali permintaan, karena pada saat dia ngelihat ular, mereka seperti diberi kesadaran bahwa itu nggak benar, gitu. Dan pagi-paginya
setelah mendengar azan subuh mereka sadar ini mah pasugihan katanya. Teringat mungkin ya. Iya, ini nggak bener. Itu lalu mereka langsung sholat subuh. Mereka sadar bahwa itu nggak bener. Jadi pada saat kejadian awal dari mereka berprihatinnya, mereka disuruh bacanya, mereka nggak sadar Ya bahwa pikir itu. mungkin bener aja itu Iya. dengan adanya prihatin itu ya. Iya, mereka pikir itu udah ya hukumnya seperti itu karena ada contohnya orang berhasil seperti itu gitu. Tapi pada saat kejadian malam itu mereka sadar, mereka habis langsung sholat subuh di situ, sadar bahwa ini nggak benar. Sepenuhnya sadar. Sadar bahwa- sepenuhnya, mereka tinggalin. Gitu. Nah besok siangnya itu Dedi datang sambil marah-marah. Kenapa tidak minta? Gitu. Lalu mereka bilang saya nggak mau, ini mah nggak baik. Gitu. Katanya dia bilang kita minta sama yang Maha Kuasa, dapat rezeki dari yang Maha Kuasa. Kenapa ini mau larinya ke sini? Lalu rupanya pada saat mereka menjalani, mereka tidak menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah pasugihan. Gitu. Dan mereka nggak tahu mereka bisa ngelihat yang namanya di laut itu banyak ikan yang mati itu. Mereka baru menyadari bahwa itu sebetulnya bukan ikan yang mati. Di situ mereka sadar itu bukan yang mereka lihat, bukan ikan sebetulnya yang mati, yang mengambang sudah banyaknya di laut. Nah di situ mereka sadar, mereka nggak mau, mereka kembali kepada Islam, kembali kepada agama. Nah ini kan sekedar pembelajaran buat kita bahwa kadang-kadang kita bertanya itu ya harus. Jadi kita juga berpikir juga harus gitu. Jangan cuma ada informasi kita ikutin aja seperti itu. Nah, ini hanya sekedar perbandingan aja sebagai bahan buat kita. Kalau kita itu walaupun bagaimana harus menggunakan akal kita. Jangan sampai terjerumus. Oh, iya. Akhirnya posisinya kan jadi menggantung gitu. Mereka melakukan dosa ya tetap dosa karena melakukan seperti itu. Mereka sudah syirik hukumnya. Tapi di lain pihak mereka juga sadar bahwa itu nggak benar. Nah itu saya cuma bilang kepada mereka itu sudah kuasa Allah. Jadi apakah kalian bisa baik lagi atau tidak ya itu sudah Allah yang menentukan. Karena di sini kan keduanya tidak sadar bahwa itu sebetulnya salah posisinya. Karena dia tawari sama Dedi nanti bakal kaya seperti orang itu tuh, lihat di bawah dikasih lihat itu orangnya kaya seperti gini. Nanti mereka lihat tuh bener kaya gitu. Kalau mereka malah ngobrol-ngobrol katanya malah perbuatan orang kaya itu malah kelihatannya baik depan orang banyak sekampungnya. Oh malah kayak seperti kebanyakan orang. Ya, jadi mereka buat nyumbang apa dermawan lah. Nah, jadi pada diambil kesimpulannya kan cara berpikir mereka, oh ya ini benar jalannya gitu loh. Tapi pas setelah mereka lihat ular, yang pertama sekali mereka lihat adalah banyak ikan yang mati di laut, terus lihat ular yang besar, mereka sadar ini salah, jalan yang salah gitu. Nah pas sorenya pun setelah ketemu dengan Dedi, mereka nggak mau. Nah disitulah berhentinya. Hasil yang didapat adalah kalau istilah kasarnya mah mereka kaya ya enggak, mereka ikut pesugihan juga nggak ngerti juga apakah dikatakan dia ikut pesugihan atau tidak. Jadi kita posisinya saya sendiri tidak bisa mengambil kesimpulan, tapi yang jelas bahwa tindakan yang dilakukan dia salah tindakannya. Cuma kalau secara hukum dia sadar, pasti ada pemberitahuan dia sadar gitu. Karena sama sekali dia tidak mengerti bahwa itu adalah pesugihan. Mungkin di hatinya memang nggak ada niatan untuk dia jadi pesugihan, makanya dia masih dikasih selamat lah. Ya mungkin di dalam pemikiran dia ataupun dalam hati dia hanya ingin kaya, tapi kaya yang benar gitu loh, bukan kaya seperti itu. Karena dilihat orang kaya seperti itu, kayak baik begini mereka ikut. Makanya saya cuma garis bawahi ke dia, bertanyalah kita kepada yang lebih
duluan ketimbang lebih mengerti ketimbang kita. Cuma bertanyalah kita kepada yang lebih mengerti ketimbang kita. Belajarlah kita kepada yang lebih duluan ketimbang kita. Jadi jangan asal ngikut, kita nggak ngerti apa urusannya seperti apa. Nah, kita ambil contohnya seperti itu, karena ketidaktahuan hampir menjerumuskan mereka. Itu kalau kejadian itu kayak apa itu. Gitu. Dan tapi mereka juga sadar sepenuhnya dan mereka kembali. Ya, alhamdulillah ya. Nggak sampai Alhamdulillah, berlanjut. ya. Cuma permasalahannya apakah dampaknya seperti apa kan kita nggak tahu. Kalau dibalik dari cerita itu, boleh saya bertanya nih, sebetulnya pesugihan itu sendiri apa sih? Sebenarnya gini, kalau di dalam cerita itu, misalnya orang karena dia putus asa, akhirnya dia minta pertolongan kepada sesuatu selain Allah. Itu dengan jaminan bakal kaya, sugih, kaya. Sebetulnya begitu. Jadi Menyimpang lah istilahnya dari yang apa Allah berikan ya. karena mungkin menurut mereka sudah berusaha, sudah meminta, nggak dapat. Akhirnya mereka lari ke situ. Padahal kalau kita pakai dalil akli dalam pikiran kita, sekarang gini, kita minta kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ya kan? Ya percuma. Tidak akan bisa menjamin hidup kita dunia akhirat kita. Nah, sekarang minta misalnya kepada goib si A atau goib si B, ingin kaya, ingin sugih, gitu. Padahal si goib si A ataupun goib si B yang ciptakan Allah. Jadi sama aja meminta kepada ciptaan Allah ya, Iya. bukan ke Allah langsung. Iya, padahal langsung aja minta sama Allah. Masalah dikasih atau tidaknya itu Urusan Allah. urusan Allah. Nah, kita harus mengambil inisiatif begini, ngambil kebijaksanaannya kan. Kenapa kita kalau minta nggak pernah dikasih ataupun belum dikasih? Nah, kita ambil pelajarannya, itu mungkin baik buat kita. So, kalau kita minta dikasih langsung, kita bisa jadi lari dari agama kita. Gitu aja, ambil hikmahnya aja. Jadi ambil positifnya. Loh, saya sudah puluhan tahun. Ya, kadang-kadang rahasia yang Allah berikan kepada kita sangat tersembunyi ya. Jangan. Jadi Ada maksud lah Allah ya, juga memberikan sesuatu itu pasti ada maksudnya, ada ada maksud tujuannya tertentu, ya. ada tujuannya. Nah, itu aja ambil hikmahnya. Walaupun kita misalnya udah bertahun-tahun berdoa masih seperti itu. Daripada kita meminta kepada misalnya sesuatu atau gaib atau apapun yang jelas-jelas gaib itu ciptaan Allah. Di samping itu untuk pesugihan itu sendiri biasanya dia ada ciri atau ada hal-hal yang ini nggak yang bisa kelihatan atau ketahuan bahwa itu pesugihan gitu loh. Oh, sebetulnya ada kan kalau lihat cerita tadi dia cerita katanya dia ngelihat di laut banyak ikan yang mengapung mati pakai ikan mengapung katanya segitu laut banyak sekali. Kalau kita pakai akal kita sama dengan itu ikan itu kan mati, ya kan? Nah, kalau yang kita ambil dari kesimpulan yang datangnya itu seperti ular besar, ya kan? Nah, sedangkan itu yang mereka sembah, mereka minta pertolongan. Nah, curiganya yang disebut dengan ikan adalah kita. Kemungkinan Gitu, besarnya kemungkinan ya. besarnya entah kita, entah siapa yang bakal menganggap seperti itu. Itu aja. Jadi ciri khasnya mungkin apakah dari kita atau salah satu keluarga kita ada yang kembali. Jadi yang saya dengar kan kebanyakan gitu, yang namanya pesugihan itu pasti ada apa ya, perjanjian atau apa itu tidak selalu mungkin ya. Seingat saya dari pemberitahuan dari kawan-kawan yang pernah terjun dalam dunia seperti itu selalu ada. Baik di awal maupun Di akhir. akhir. Nah, kan permasalahannya ini yang dialami oleh Ari sama Ardi, ini saya lihat mereka tidak diberitahu. Oh, semacam dijebak Ya, berarti. makanya ada unsur kecurigaan, jangan-jangan mereka itu korban. Oh, Curiga. iya. Yang aslinya adalah rombongannya. Yang aslinya rombongannya kan katanya dijemput sama rombongan. Itu. Oh, iya. Curiganya itu mereka itu adalah korban. Gitu. Cuma pada saat datang ular besar, mereka ingat sama Allah. Eling pada saat itu.
Itu. Oh, Jadi sih mungkin niatan si yang bawa itu sendiri sebetulnya mau memberikan tumbal mungkin sebenarnya ya, kalau ngelihat dari pengen ngejebak kalau dari cerita itu, cerita mereka, saya agak curiga ke situ. Kenapa? Karena dari awal mereka sama sekali tidak keluar biaya oh dan semua difasilitasi, semuanya difasilitasi. ya harusnya dia dari awal curiga Kalau ke situ. kalau dari Cuman cerita, mungkin karena kesulitan itu ya dia ya, mendapat iming-iming bakal dapat harta atau uang yang banyak, cepat banyak, makanya mereka tertarik iya, tanpa bertanya lebih jauh lagi iya. mungkin ya. Soalnya kan cerita mereka waktu di laut juga di pinggir laut itu mengeluarkan banyak sekali alat-alat ritual, Di alat di pinggir laut itu dia bilang. Lalu mereka nggak diminta sedikit juga uang, ya itu kan aneh, udah satu bingung keanehan kan? ya. Gitu. Lalu yang pertama waktu dia panggil ke depan ke atas tuh mereka yang berdua, si Ari sama Ardi. Yang rombongan di belakangnya. Nah itu cerita mereka. Yang disuruh minum air duluan tuh air laut duluan tuh dua-duanya, bukan rombongan belakangnya. Makanya saya curiga waktu itu kan saya berpikir jangan-jangan ini yang dua orang ini yang memang mau dikorbankan seperti itu. Dijebak lah Dijebak ya. seperti itu. Kalau saya curiganya seperti itu, tapi kan kita tidak boleh jauh berburuk sangka. Cuma hanya cerita, jadi kita angkat, kita jadiin perbandingan buat kita. Besok-besok lagi, tolong berhati-hati gitu dalam hal-hal masalah seperti itu. Kalau kita emang belum tahu, ya tanya sama yang mengerti. Kalau kita ingin belajar, ya tanya belajar sama yang lebih duluan. Jangan main masuk hanya karena cerita, kalau dilihatin bentuknya seperti kayanya seperti apa, katanya ngelihat uangnya juga Dengan iming-iming lah ya. uangnya aja katanya dikasih lihat sama mereka itu uangnya aja satu kamar katanya. Mereka lihat langsung di situ. Lalu mereka lihat langsung kebaikan orang kaya itu. Masih Dermawan gitu ya. gitu. Nah itu harus juga diperhatikan. Gitu. Jadi kan pelajaran buat kita bahwa besok-besok kita harus mawas diri dalam menjalani kehidupan. Jangan terlihatnya aja di luar kita baik, kelihatannya benar. Nah, padahal kenyataannya kan belum tentu. Itu aja. Jadi sebelum memasuki dunia-dunia seperti itu, dunia-dunia yang agak sedikit spiritual, jauh, tolong dari awal diperhatikan. Gitu. Jangan hanya lihat casingnya aja, kelihatannya baik, dermawan, kan begitu. Jangan dilihat dari situnya. Kalau dunia spiritual ya, karena dunia spiritual itu banyak kan yang menjebak, begitu. Jadi harus hati-hati. Ya kesannya mungkin gini ya, kalau saya perhatikan ininya dia memang kesulitan, tapi dia tidak lepas dengan mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, makanya dia masih dalam kondisi begitu pun dia masih diselamatkan Ya, gitu ya. makanya saya sangat bersyukur ternyata hati kecil mereka masih ingat akan penciptanya. Itu aja, itulah yang menyelamatkan mereka sebenarnya. Makanya saya bilang kembalilah ente kepada agama, kembali aja kepada Allah, karena apapun yang kita diberi sama Allah seperti sekarang harusnya kita syukuri aja sebagai sebuah nikmat. Kita hidup aja sudah bersyukur, kita tanggung jawab hidup kita aja. Saya cuma begitu aja bilangnya. Ya, alhamdulillah ya Alhamdulillah. masih selamat. Saya cukup sih, saya pikirnya. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aja ini cerita, mudah-mudahan disampaikan oleh saya sebisa saya semampu saya. Jadi kalau ada dalam bahasan cerita itu saya agak sedikit melemar ataupun mengurangi bahasan, saya minta maaf ya. Karena kan ini cerita, lalu saya angkat, ada sedikit penjelasan-penjelasannya ataupun keterangan-keterangannya yang sedikit berbeda dengan yang aslinya, saya minta maaf. Tapi yang jelas inti ceritanya adalah orang yang nggak ngerti tiba-tiba di bawah ke pesugihan. Nah dia hanya cerita itu aja, ini pengalaman hidup buat dia yang dia tolong sampaikan kepada orang-orang jangan sampai mengalami seperti dia. Itu aja. Jangan sampai terjerumus. Seperti itu karena ketidaktahuan mereka mengikuti sesuatu yang jelas-jelas bakal menghancurkan hidup mereka. Hanya itu aja.
ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.